Aliwisu dari semester 4 PGSD A2. Pada siang hari ini saya akan membuat vlog mengenai dua teori. Ya, apa itu dua teori? Teori apa saja ya? Oke, saksikan selanjutnya. Ya, kali ini kita akan bahas dua teori. Yang pertama adalah teori behavioristik. Yang kedua ada teori konstruktivistik. Ya, itu ya. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang mengutamakan pada pertumbuhan tingkah laku siswa akibat adanya stimulus dan respon. Bentar guys, lihat konsol. Udah. Lanjut ya. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Bisa dipahami? Saya harap bisa ya. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit supaya semuanya bisa paham. Ya, dalam teori behaviorisme ada 3 tokoh yang berpendapat. Yang pertama Pavlov, yang kedua Skinner, yang ketiga siapa? Ya, Bandura. Teori conditioning klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu proses. Ya, itu menurut Pavlov. Kalau menurut Skinner gimana? Yang tahu silakan diisi komennya ya, jangan lupa. Menurut Skinner, hubungan antar stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Interaksi ke lingkungan. Kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Ya. Gimana? Oke, kita akan membahas sedikit ya mengenai menurut Skinner. Jadi menurut Skinner itu stimulus dan respon terjadi melalui interaksi lingkungan yang menimbulkan cara belajar siswa tersebut. Terus menurut Bandura gimana? Ya, menurut Bandura, teori ini menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman dan evaluasi. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merubah tingkah laku belajar. Jadi siswa meniru, misalnya orang yang cerdas di kelas dan siswa tersebut meniru, gimana sih cara belajarnya, kurang lebih gitu ya. Lanjut, teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang bersinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada belajar sosial jenis ini. Ya, kita sudah selesai kepada teori behaviorisme. Oke, kita lanjut ke teori konstruktivisme. Adalah suatu pandangan bahwa siswa membina diri sendiri, pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Sementara konstruktivisme sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran didefinisikan sebagai pendekatan di mana siswa secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks. Oke, kita selesai pada pertemuan
kali ini. Jadi kita udah membahas dua teori, yaitu behavioristik sama konstruktivistik ya. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat pada kalian semua. Saya akhiri. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa di komen. Ya, cukup dari saya sampaikan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata, tingkah laku ataupun candaan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Alif Yusuf, semester 4 PGSD A2, minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.